Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Nah, berdoa selesai. Nah, ibu absen dulu ya. Nah, hadir semuanya ya. Hari ini hadir semua. Nah, baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada yang tahu nggak kita belajar apa hari ini? Nah, hari ini kita belajar tentang materi rukun Islam. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat memahami rukun Islam dengan benar. Yang kedua, melalui bimbingan guru dan siswa dapat mengkomunikasikan rukun Islam dengan tepat. Nah, langsung pada materinya, Ibu akan membahas tentang rukun Islam. Nah, rukun Islam itu ada berapa adik-adik? Ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menjalankan saum atau puasa. Yang ketiga, mendirikan sholat. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, mengerjakan haji. Nah, jadi rukun Islam ada 5. Nah, kemudian yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang syahadat. Nah, adik-adik, syahadat itu merupakan pengakuan keimanan seorang muslim kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan kepada Muhammad sebagai nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian adik-adik tahu nggak syahadat itu ada 2 kalimat. Nah, yang pertama yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jadi adik-adik sudah paham ya, IPA itu 2 kalimat syahadat. Baik, yang kedua yaitu ada sholat. Nah, sholat itu merupakan ibadah yang wajib ya adik-adik. Sholat itu merupakan pondasi agama. Sholat yang tidak bisa ditinggalkan akan mendapat dosa. Nah, Ibu jelaskan dulu, sholat itu adalah berupa ritual doa yang dilakukan oleh umat muslim 5 kali sehari, yaitu pada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, di mana sholat juga merupakan cara umat muslim berkomunikasi langsung dengan Allah, mengingatnya dan memohon petunjuk serta pengampunan. Nah, adik-adik ada yang sholat 5 waktu enggak? Atau hanya 4 waktu, 3 waktu. Nah, ditingkatkan lagi ya ibadahnya, karena sholat itu akan ditinggalkan akan mendapat dosa, dan jika mengerjakan akan mendapat pahala. Yang ketiga yaitu zakat. Nah, zakat itu merupakan kewajiban yang dikeluarkan pada setiap orang yang memiliki kelebihan. Nah, di mana yang dimaksud dengan kelebihan itu yaitu berupa makanan pokok atau yang berupa dengan harta perniagaan emas ya adik-adik. Nah, di mana ada beberapa jenis zakat, yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan atau yang biasa disebut dengan bulan puasa ya. Dan ada juga zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil niaga atau penghasilan.
Nah, jadi itu ya adik-adik, zakat itu wajib dikeluarkan oleh yang memiliki kelebihan. Nah, adik-adik ya, pasti di sini ada orang tuanya yang punya harta yang kelebihan. Jadi itu merupakan zakat. Baik ya adik-adik. Zakat juga merupakan zakat fitrah yang wajib diserahkan, yaitu 2,5 kg atau yang biasa disebut dengan 2,5 kg, yang bisa diganti dengan uang, yaitu setara dengan 2,5 kg beras. Nah, itu untuk zakat fitrah ya adik-adik. Nah, yang kedua yaitu ada zakat mal. Bisa memperkirakannya, yaitu dengan menyerahkan 25% harta yang diperoleh atau 2,5% yang diperoleh dari harta yang diperoleh dari penghasilan kita. Nah, ini biasa adik-adik punya orang tua yang yang menyerahkan penghasilan berupa harta, yaitu 2,5% dari harta yang dimiliki oleh orang tua kita ya adik-adik. Nah, kemudian ada yang namanya berpuasa. Nah, puasa adalah ibadah menahan diri dari makan, minum, dan aktivitas lainnya selama bulan Ramadan, yang merupakan bulan suci dalam Islam, yang puasa dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, kira-kira di sini adik-adik sudah puasa enggak? Ada belum ya? Nah, ada yang belum bisa menahan haus, ada yang lapar, jadi belum bisa ya. Jadi nanti kalau sudah bisa, kalian bisa berpuasa ya. Baik, nah tujuan puasa juga itu adalah untuk membersihkan nyawa atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan simpati terhadap orang-orang yang kelaparan dan kekurangan. Di sini ibu akan melafazkan niat puasa. Adik-adik belum tahu ya, jadi dengarkan ibu baik-baik. Nawaitu sauma ngadin an adoi wardi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala, dimana artinya saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, itu ya merupakan niat dari puasa. Nah, kemudian kalau kita bulan puasa itu kita bangun jam 3 atau sebelum subuh itu melaksanakan yang namanya bersahur, dan kemudian kita pada sebelum maghrib kita itu berbuka. Nah, itu merupakan pada bulan Ramadan ada yang namanya sahur dan berbuka. Itu melaksanakan haji bagi yang mampu. Nah, melaksanakan haji ke Baitullah atau ke Ka'bah bagi yang mampu. Haji itu adalah ibadah yang dilakukan dengan melakukan serangkaian tata cara tertentu di Mekah ya pada bulan Zulhijjah atau yang biasa disebut dengan lebaran haji ya adik-adik. Nah, haji juga itu adalah ibadah yang dilakukan setidaknya sekali seumur hidup. Nah, oleh umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Yang dimaksud dengan mampu secara fisik itu fisiknya kuat dan finansialnya itu dimana ekonominya, kemudian bagian keuangannya, dimana keuangannya itu bisa lah atau mampu kita untuk melaksanakan haji ya. Ingat ya, melaksanakan haji itu bagi yang mampu. Nah, kemudian melakukan serangkaian ritual termasuk tawaf di sekitar Ka'bah ya yang di Mekah ya adik-adik. Nah, jadi tujuan haji itu untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, serta menyatukan umat Islam dari berbagai penjuru dunia dalam ibadah yang sama. Itulah materi kita pada hari ini ya. Ingat-ingat ya. Nah, ini rukun Islam ada berapa? Adik-adik ada 5. Nah, yang pertama itu
mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, menjalankan puasa. Yang kelima, mengerjakan haji bagi yang mampu. Nah, baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, ingat-ingat ya, kita belajar hari ini dan jangan lupa mengulang-ulang kembali pelajaran yang kita pelajari hari ini ya. Baik, Ibu akhiri. Nun wal qalami wa may yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.